Hello guys, welcome back to Huang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu jebakan para trader. Nah, kalau kita udah bilang jebakan para trader, maka kita akan banyak bahas mengenai analisa teknikal. Dan jebakan para trader ini biasa dikenal sebagai dead cat bounce, atau orang biasanya suka singkat sebagai DCB. Dead cat bounce adalah salah satu jebakan buat para trader. Kenapa? Karena dead cat bounce akan memperlihatkan suatu pergerakan harga yang siap untuk naik, tapi ternyata kenaikan tersebut hanya digunakan untuk yang namanya penurunan yang jauh lebih panjang lagi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu dead cat bounce, kita akan langsung bahas dead cat bounce di dalam chart. Oke, jadi sekarang teman-teman udah lihat salah satu tampilan chart, yaitu dari emiten SCMA, dan kita akan pakai 3 emiten untuk menganalisa apa itu dead cat bounce, dan contoh-contohnya di beberapa emiten lain. Oke, kita langsung mulai dari emiten SCMA. SCMA merupakan salah satu emiten yang udah lama sideways, dan mulai menunjukkan tanda-tanda dead cat bounce ketika trennya udah mulai patah. Oke. Tanda-tanda yang pertama adalah suatu emiten itu bisa mengalami dead cat bounce biasanya di fase downtrend. Nah, dead cat bounce biasanya akan terjadi terlihat seakan-akan suatu perusahaan itu siap untuk melakukan rebound. Tapi sebenarnya itu hanyalah pantulan sesaat yang digunakan candlestick untuk turun jauh lebih dalam lagi. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari yang namanya dead cat bounce. Sampai suatu titik, dead cat bounce akan merasa, oke, dia udah menemukan support yang baru dan siap untuk memantul, tapi akhirnya turun lebih dalam lagi. Nah, ini adalah salah satu tanda di mana suatu emiten udah ngalamin yang namanya dead cat bounce itu, teman-teman. Nah, dan kalau teman-teman ada emiten yang seperti ini, otomatis teman-teman harus bisa yang namanya menganalisa, mengevaluasi, apakah kalian harus benar-benar cut loss atau enggak. Kalau saran dari tim Huang Sam adalah kalian harus cut loss kalau dia benar-benar udah jebolin dan bikin yang namanya lower low baru. Kayak gitu. Oke. Contoh yang kedua kita akan pakai di Bukalapak. Ya, salah satu emiten yang baru IPO tapi juga udah ngalamin dead cat bounce. Nah, Bukalapak kita bisa lihat dia mengalami beberapa kali dead cat bounce dan ini cukup sebenarnya cukup meyakinkan bahwa suatu emiten ini akan rebound, tapi ternyata kembali turun lagi. Oke. Nah, kita bisa melihat Bukalapak ini udah yang ngalamin penurunan dari sejak IPO. Kemudian dia udah mulai nemuin titik supportnya di area ini. Nah, kita bisa melihat Bukalapak udah yang namanya oke, dia udah bikin support dan dia udah mau mencoba untuk rebound. Tapi yang ternyata adalah perlahan-lahan dia mengalami yang namanya dead cat bounce ini, teman-teman. Nah, ada rebound sedikit, turun lagi lebih dalam. Kemudian mencoba bikin suatu sideways agar merasa suatu emiten ini udah mengalami batas terbawah yang ternyata dia rebound lagi sedikit dan dibanting lagi habis-habisan. Nah, ini adalah salah satu tanda di mana suatu emiten itu udah mengalami dead cat bounce itu, teman-teman. Nah, di Bukalapak ini sendiri terjadi beberapa kali fase seperti ini dan tentu saja teman-teman harus hati-hati, ya. Nah, salah satu ciri dari dead cat bounce adalah mereka sama-sama berada dalam satu tren downtrend yang sangat panjang. Dan itu teman-teman harus hati-hati banget. Nah, apakah suatu trader itu pasti bisa melewatin yang namanya dead cat bounce ini? Nah, belum tentu, teman-teman. Nah, apakah bisa suatu trader itu bisa lebih dulu yang namanya menghindari dead cat bounce ini? Nah, di keadaan market, nggak semua trader bisa menyadari apakah ini merupakan dead cat bounce atau tidak. Ya, di ruang saham pun kita sempat masuk di emiten Bukalapak di area ini, teman-teman. Kita pernah masuk Bukalapak di area ini. Yang terjadi adalah kita merasa oke, Bukalapak udah mengalami fase penurunan yang cukup panjang dan kita udah melihat bahwa Bukalapak juga ada tanda-tanda untuk siap naik. Tapi memang kita waktu itu merencanakan bahwa Bukalapak hanya akan naik setidaknya ke area resisten di sini, 500 dulu. Nah, yang terjadi adalah Bukalapak masih belum bisa yang namanya keluar dari zona dead cat bounce-nya, teman-teman. Oke, yang terjadi adalah Huang Sam melakukan cut loss ketika dia memang udah menyentuh di area 338, 340 ini. Karena kita rasa dia udah mengalami fase lower low lagi. Nah, oleh karena itu tim Huang Sam melakukan cut loss di posisi tersebut. Nah, yang terjadi adalah it's a win or it's a loss. Kalau menurut tim Huang Sam pribadi, oke, kita secara angka ya kita loss ya. Kita udah buang minus berapa persen.
Tapi kalau kita mau perhatikan secara detail, teman-teman, bayangin kalau kalian hari ini masih hold si emiten Bukalapak itu, maka kalian bisa terlihat yang lalu kita cuma cut loss sekitar 10%. Nah, kalau teman-teman masih hold, sekarang udah minus 26%. Oke? Nah, teman-teman harus hati-hati. Kalau kalian memang mau menjadi seorang trader, kalian itu harus berani yang namanya lakuin cut loss. Oke? Karena yang trader lebih takutkan itu adalah loss opportunity di emiten lain karena kita nyangkut dananya. Kayak gitu. Oke? Nah, selanjutnya salah satu emiten yang paling banyak ditanyakan yaitu Unilever. Unilever juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Ya, beberapa kali kita udah melihat Unilever ini mengalami penurunan. Sudah mengalami beberapa kali penurunan. Dan kalian bisa lihat, ini adalah salah satu tanda dead cat bounce dari Unilever. Fasenya udah turun, rebound, langsung turun lagi lebih dalam. Rebound dikit, turun lagi dalam. Rebound dikit, turun lagi lebih dalam. Nah, salah satu fase yang seharusnya Unilever ini udah terlihat cukup kuat untuk rebound, itu adalah di area ini. Oke? Nah, tapi, kembali lagi, as a trader retail, kita tuh cuma bisa yang namanya mengkonfirmasi risiko kita masing-masing, teman-teman. Ya, kita nggak akan tahu suatu emiten tuh beneran akan rebound atau ternyata akan jatuh lebih dalam lagi. Ya, di market nggak ada orang yang tahu kemana suatu saham itu akan bergerak. Apalagi retail seperti kita, teman-teman. Yang kita bisa kontrol itu cuma yang namanya risiko kita masing-masing. Nah, kita bisa melihat si Unilever akhirnya sempat melakukan rebound, tapi kembali diikutin oleh penurunan berkepanjangan. Rebound lagi sedikit, akhirnya turun lagi lebih dalam. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu pola yang bisa dikatakan jebakan menjadi seorang trader. Oke? Dan terutama buat teman-teman yang masih pemula, kalian harus hati-hati banget. Karena biasanya para pemain pemula cenderung untuk takut melakukan cut loss. Kayak begitu, ya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kalian udah merasa tren suatu saham kalian itu makin lama makin turun, dan udah bikin yang namanya lower low, jangan takut untuk melakukan cut loss untuk para trader, ya. Ingat, yang kita takutkan adalah loss opportunity. Oke, jadi sekarang teman-teman udah paham apa itu dead cat bounce, dan teman-teman pastinya harus hati-hati, apalagi buat teman-teman trader yang biasanya masih pemula, itu suka banget ketipu dengan yang namanya dead cat bounce. Nah, tentu saja kalian harus memperhatikan yang namanya arah tren, dan kalian juga harus bisa memperkirakan apakah memang suatu penurunan ini normal atau tidak. Dan yang terakhir, pastinya salah satu saran dari Ruang Saham adalah, kalau kalian benar-benar mau jadi seorang trader, ingat, kalian wajib yang namanya berani lakuin cut loss. Karena sebagai seorang trader, kita jauh lebih takut dengan yang namanya loss opportunity. Oke? Thank you buat teman-teman yang udah nontonin. Kalian bisa langsung likes, komen, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.